Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam pekan doa menyambut Pentakosta. Hari ini juga ada 2 buah roh yang akan kita dalami bersama, yaitu tentang kelemah lembutan dan penguasaan diri. Namun sebelumnya, mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu bersyukur atas hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Bersyukur atas kesempatan cinta kasih Tuhan kami rasakan. Itu semua anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita sama-sama renungkan buah roh tentang kelemah lembutan. Lemah lembut bukan berarti lemah saja atau lembut saja. Kelemah lembutan memberi arti bahwa orang yang memiliki sikap ini mempertahankan hidupnya menghadapi berbagai situasi. Ia bisa membalas kemarahan dengan kemarahan, caci maki dengan caci maki, namun ia tidak lakukan karena dikuasai dengan kelemah lembutan. Siapa yang mau kita teladani? Tentu saja Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita mempelajari apa yang Yesus lakukan. Ketika ia dicaci maki, ia memberikan pengampunan. Dengan ketenangan, Yesus menghadapi penderitaan. Buah roh berikutnya, yaitu tentang penguasaan diri. Mana yang lebih penting? Kasih, sukacita, damai sejahtera, atau penguasaan diri? Mengapa yang terakhir? Bapak Ibu, buah roh ini tidak ada yang lebih penting dibandingkan yang lain. Setiap buah roh menjadi penting. Orang mampu menguasai diri, itulah penguasaan diri. Dalam menghadapi situasi yang sulit pun, ia mampu menguasai diri dengan baik. Bila seseorang tidak dapat menguasai diri, emosinya bisa meledak-ledak. Akhirnya kasih, sukacita, damai sejahtera, semuanya menjadi hilang. Karena tidak mampu menguasai diri. Atau dengan mudah kita katakan, penguasaan diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri. Dan penguasaan diri ini bukan datang tiba-tiba, tetapi didapati dengan proses hidup, pengalaman yang didapati dan terus dilatih, tentunya dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita menguasai diri, sama seperti seorang atlet ya Bapak Ibu sekalian. Seorang atlet harus belajar menguasai diri. Menguasai diri dari aturan-aturan yang ada. Jika tidak, maka ia tidak dapat mengikuti setiap peraturan dengan sebaik-baiknya. Walaupun mungkin seorang atlet pasti maunya menang. Kita dilatih untuk menguasai diri kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Hari ini terakhir kita pekan doa menyambut Pentakosta. Esok mari kita bersama-sama datang ke gereja. Kita beribadah untuk merasakan Roh Kudus akan menaungi hati kita, mengisi hidup kita dengan buah roh yang sudah kita alami setiap hari.
Inilah karya Tuhan Yesus bagi kita manusia yang ditinggalkan ketika Yesus naik ke surga. Dia berjanji memberikan Roh Kudus bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara dan bagi saya. Dan saya mengajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian bersama tentang buah roh di akhir renungan ini. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, sepekan ini kami sudah merasakan karya Roh Kudus dalam buah roh. Buah roh itu kami ikuti setiap waktu, dan kami sadari sudah ada dalam hidup kami. Kiranya kami dimampukan melakukan tiap buah roh itu dalam seluruh aktivitas hidup kami. Kami menyerahkan seluruh rencana yang kami tahu Tuhanlah yang berkehendak dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Segala kekhawatiran yang kami miliki pun kami mau bawa itu dalam kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pekan doa menyambut Pentakosta yang sudah berjalan saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhanlah yang menuntun kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan kita semua. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.